Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Zaki Alias dengan NPM 227105173 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai palindrom. Apa yang dimaksud dengan palindrom? Palindrom adalah sebuah kata yang jika dibaca dari depan ataupun dari belakang, maka kata tersebut tetap memiliki struktur yang sama. Sebagai contoh, kita di sini ada A, B, B, A. Lalu 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ketika kita baca dari depan dia kan A, B, B, A. Ketika kita baca dari belakang dia juga akan sama seperti sebelumnya, itu jadi A, B, B, A. Jadi apa yang dimaksud dengan palindrom adalah seperti tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita membuat sebuah PDA yang dapat menerima palindrom. Kenapa kita memerlukan sebuah PDA? Kenapa tidak dengan FSA? Karena pada FSA kita tidak memiliki memori, sedangkan di PDA itu memiliki memori. Yang dimana untuk kasus palindrom ini kita membutuhkan suatu memori untuk mengecek apakah string yang kita tersebut sama. Jadi maka dari tersebut kita akan menggunakan PDA karena dia mempunyai sebuah memori. Oke, selanjutnya di sini ada himpunan statnya, yaitu ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu untuk himpunan inputannya dia ada A dan B. Lalu kapital gamma itu adalah sebuah inputan yang akan dimasukkan ke dalam stack, itu dia juga A dan B. Lalu S itu start simbolnya, start statnya yaitu ada di Q1. Lalu Z ini merupakan start simbol dari dalam stack, yaitu kita menggunakan Z. Lalu ada F yaitu final state, yaitu ada Q4. Oke, kita akan mengilustrasikan bagaimana PDA tersebut dapat menerima suatu kata palindrom. Di sini kita mempunyai sebuah stack. Oke. Sebagai contoh, kita di sini akan menggunakan kata A, B, A, A, B, A. Jadi ketika kita baca dari awal kan aba, aba. Ketika kita baca dari belakang juga dia sama aba, aba. Oke, pertama kita dari Q1, yaitu sebuah empty string, yaitu epsilon. Lalu kita akan memasukkan si Z ini ke dalam stack. Oke. Di sini terdapat Z di paling bawah stacknya. Lalu kita memiliki inputan A di sini. Di sini ada A. Lalu ketika mesin tersebut mendapatkan inputan A, maka dia tidak akan mengepopkan apapun dan kita akan memasukkan A ini ke dalam si stack. Sehingga A-nya ini kita masukkan ke dalam stack. Lalu kita mendapatkan inputan B. Yang B juga begitu. Ketika kita mendapatkan inputan B, maka kita akan nge-push B tersebut ke dalam stack. Oke, di sini terdapat B. Ini B. Ini sudah. Lalu kita akan menginputkan A. Lalu kita akan menginputkan A, yaitu kita akan nge-push A-nya ke dalam stack. Lalu kita sudah berada di tengah-tengah dari kata tersebut, maka dia akan menerima input epsilon, yaitu sebuah input kosong. Dia akan berpindah dari Q2 berpindah ke Q3. Lalu setelah di Q3 kita akan menerima inputan A, yang dimana mesin tersebut ketika menerima inputan A, maka kita akan mengepop si A tersebut dari dalam stack. Jadi kita akan menghapus pertama-tama kita akan mengecek dulu elemen apa yang berada di paling atas dari stack tersebut. Misalnya ini kita menginputkan A, lalu kita akan mengoutput si A kan, akan mengeluarkan si A. Jadi kita ngecek apakah elemen teratas dari stack tersebut adalah A. Jika iya, maka kita akan hapus A tersebut dari dalam stack. Lalu kita menerima inputan B, yang mana ketika menerima inputan B, kita akan menghapus si B dari dalam stack. Maka B ini kita akan hapus. Lalu menerima inputan A lagi, maka kita akan menghapus si A dari dalam stack. Lalu setelah
selesai, sudah tidak ada, maka kita akan menerima inputan kosong ataupun epsilon. Ketika mesin tersebut menerima epsilon, maka kita akan mengepop si Z tersebut dari dalam stak dan kita akan berpindah ke dalam final state ke key 4 sehingga string tersebut dapat diterima oleh mesin ini. Eh, se- Selanjutnya kita akan coba contoh menggunakan kata yang lain yang bukan suatu kata palindrom. Misal AB, AB kita baca dari depan kan dia ABAB, sedangkan kita baca dari belakang dia adalah BABA. Lalu kita akan mengecek apakah mesin tersebut dapat menerima string ini. Pertama kita akan memasukkan si Z-nya ini ke dalam si stack. Oke. Lalu ketika di key 2 dia akan menerima inputan A. Lalu kita akan memasukkan A tersebut ke dalam stack ini. A. Lalu kita menerima inputan B dan kita akan memasukkan B ke dalam stack. Lalu kita sudah berada di tengah dari kali tersebut. Lalu kita akan pindah dari key 2 ke key 3. Lalu kita akan menerima inputan si A. Nah, si A ini ketika menerima inputan si A, kita harus mengepop atau mengeluarkan si A ini dari dalam stack tersebut. Sedangkan di dalam stack ini, elemen paling teratas adalah B. Maka proses ini tidak dapat dilanjutkan. Sehingga kata tersebut tidak dapat diterima oleh mesin PDA ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.